Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Sahrudin, mahasiswa SIP Blended. Di sini saya akan mendemokan terkait modul aplikasi yang akan saya kerjakan, di mana modul tersebut yaitu membuat aplikasi menggunakan framework Node.js, yaitu data peralatan kantor. Nah, di sini saya akan coba menampilkan codingan saya di Visual Code, di mana codingan tersebut ini ada di folder UTS. Di folder UTS ini terdapat struktur yang saya gunakan atau struktur yang untuk web aplikasi tersebut, yaitu seperti adanya index.js, ada login HTML, ada di sini ada paket JSON-nya ya. Kemudian ada untuk halaman utamanya ada di folder public, yaitu index HTML, script.js, dan styles.css. Oke, saya coba tampilkan untuk index.js, di mana di index.js ini adalah pertama kali Node.js akan berjalan di index.js, di mana sini adalah menghandle semua terkait untuk dependensinya. Kemudian saya buat untuk koneksi ke database-nya agar karena kan ini saya membuat aplikasi CRUD, yaitu eh, read, update, kemudian delete, maka ini akan membutuhkan data ke My- MySQL gitu ya. Jadi harus ada koneksi ke database-nya. Nah, di sini kemudian ada pembacaan pertama, yaitu di folder static untuk login.html-nya. Kemudian nanti ada pembacaan ke database, yaitu untuk login, yaitu menggunakan table account. Saya buat table account di mana dia membaca username dan password. Selanjutnya di bawahnya itu adalah untuk membaca setelah login berhasil, nanti akan membaca di slash home, di mana slash home ini membaca ke folder public, yaitu index.html. Nah, kemudian di sini ada jegatan juga jika langsung mengakses ke halaman utamanya, maka dia akan memunculkan notif please login to view this page. Jadi harus memang login terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada pembacaan untuk API-nya, nanti di mana ada data tersebut dikirimkan pada halaman utama, seperti membaca data peralatan table data peralatan kantor. Kemudian nanti ada session logout ya. Jadi kalau udah logout, nanti data semua akan terdestroy. Nanti jadi yang login tadi harus login ulang lagi jika sudah logout seperti itu. Kemudian di sini ada membaca barangnya. Kemudian ini membaca barang per apa namanya? Order by ini ya, apa namanya? Pembacaan per kode kode barang. Selanjutnya, kemudian di sini ada untuk insertnya, data jika berhasil dia akan insert. Kemudian untuk update di sini untuk melakukan CRUD tersebut. Oke, di sini ada fitur untuk hapus. Oke, untuk hapus nanti datanya yang ada di halaman utama. Saya akan menjalankan ini di localhost dengan port 8000. Baik, kita coba saja ya menjalankan aplikasi tersebut. Node index.js. Saya akan membuka di localhost port 8000. Oke, baik. Ini adalah tampilan login utama. Nah, saya buat halaman loginnya, yaitu di sini ada tulisan login aplikasi website data peralatan kantor. Saya tambahkan image di sini. Kemudian ada form login ya. Nah, di mana apabila kita loginnya berhasil sesuai database-nya, sesuai table yang kita buat, kita akan berhasil login. Seperti contohnya, saya membuat usernya Rahmat, kemudian passwordnya UPJ. Setelah klik login, maka akan tampil halaman utama, yaitu web aplikasi data peralatan kantor. Oke, baik, saya jelaskan untuk halaman utama di sini ada beberapa fitur button, seperti misalkan tambah data, ini untuk menambahkan data pada web tersebut. Kemudian di sini ada fitur export. Nah, saya menggunakan data tables agar memudahkan admin atau user untuk mengelola datanya. Seperti ada fitur tadi ya, copy, CSV, export to Excel. Nanti ini memudahkan admin untuk mengelola datanya, gitu kan. Dapat diubah ke Excel atau CSV gitu ya, atau kok bisa copy juga yang misalkan nanti ingin dia dipaste ke Notepad dan lain sebagainya.
Ini adalah data barang yang sudah saya tambahkan sebelumnya, di mana saya membuat tabel yaitu data underscore peralatan underscore kantor, di mana field-fieldnya itu adalah ada kode barang, ada nama barang, kategori, jumlah, kondisi, tahun pembelian, gitu. Kemudian di sini ada actionnya atau aksinya, yaitu bisa kita edit, bisa kita hapus. Karena kan CRUD, yaitu kita read ini pembacaan dari database, kemudian ada update untuk update data, kemudian ada delete gitu kan, ada fitur delete. Nah, jika karena data tables ini eh, memudahkan kita untuk mencari data-data yang misalkan jumlahnya udah ratusan atau ribuan. Nah, di sini ada fitur search. Nah, fitur search ini misalkan saya ingin kondisinya yang menampilkan yang baik saja. Kita ketikkan baik, maka data yang akan muncul adalah baik. Mungkin kalau misalkan datanya sedikit, kita tidak terlalu membutuhkan fitur search ini. Tapi kalau misalkan datanya sudah ratusan, sudah ribuan, mungkin ini akan memudahkan untuk memfilter misalkan data apa yang ingin kita tampilkan seperti itu. Ya, ini seperti search-nya baik. Coba kalau misalkan kita search-nya misalkan hanya di elektronik. Di elektronik pasti akan muncul data-data yang ada filter elektroniknya itu. Seperti itu. Kemudian kita coba untuk menambahkan data. Setelah kita klik tambah data, maka dia akan muncul models untuk form penambahan data barang. Oke, kode barangnya sebetulnya bisa bebas, namun saya contohkan misalkan BRG, ini inisial dari barang. Misalkan ini yang terakhir kan itu adalah BRG 006. Kita buat misalkan 007. Ini sebetulnya bebas ya. Kemudian nama barangnya. Nah, nama barangnya misalkan apa ya? Misalkan mouse gitu ya. Kita punya mouse, kategorinya berarti elektronik, contoh ya, elektronik. Kemudian jumlah barangnya bisa ada 10. Kondisinya misalkan baik. Ini bisa bebas, bisa baik, bisa bisa di custom maksudnya ya. Kemudian tahun pembelian misalkan 2021. Setelah data diinput, maka kita akan melakukan proses simpan. Setelah melakukan proses simpan, data berhasil ditambah, maka akan muncul data di data tables kita. Nah, itu data kita ya. Nah, kemudian nih, kita ingin menggunakan fitur edit atau update. Misalkan ada perubahan data. Misalkan contohnya untuk meja, jumlahnya 5 kita ingin ubah. Ketika kita klik tombol edit, maka akan muncul model ubah data barang. Di mana di sini telah dikunci untuk kode barangnya. Jadi tidak bisa, karena ini saya buat untuk menjadi primary gitu kan. Nah, untuk nama bak meja, kemudian kategori, jumlah dan lain sebagainya ini bisa kita edit atau ubah. Misalkan jumlahnya menjadi 15. Kemudian kondisinya bisa jadi baik. Kita ubah data, maka data berhasil dirubah. Nah, ini meja furnitur jumlahnya 15, kondisinya jadi baik. Oke, contoh yang lain data yang kita akan edit, misalkan printer ya. Printer di sini misalnya kita jadikan printer kondisinya jadi rusak. Misalkan tahun pembeliannya, tadi kan 2022 ini menjadi 2024. Kita klik ubah data, data berhasil diubah dan untuk printer menjadi rusak kemudian 2024. Oke, selanjutnya adalah fitur hapus. Misalkan ada data yang kita ingin hapus, kita tinggal klik button hapus sesuai dengan kolomnya ya. Misalkan kita di BRG 003 ini kita hapus lemari arsip. Oke, kita hapus. Nah, ini ada notif dulu. Jika tidak, maka akan kembali. Jika iya, ini ada konfirmasi. Jika iya, akan terhapus. Maka data berhasil dihapus. Seperti itu. Kemudian untuk logout, kita ada button logout untuk keluar dari menu utama. Nanti ada konfirmasi apakah ingin logout. Iya. Kalau tidak, maka akan tetap di halaman utama atau di web utama. Kita klik logout, klik ya, dan akan kembali lagi ke halaman login pertama. Nah, apabila data yang user ini tidak ada di database kita, maka saya membuat jegatan yaitu agar password atau username itu jadi gagal. Contohnya, saya masukkan Udin, kemudian passwordnya 123. Karena tidak ada di database kita, maka dia akan memunculkan notif incorrect username and atau or password. Kita akan kembali lagi ke halaman utama. Nah, kemudian apabila kita tidak perlu login nih, misalkan kita akan coba untuk langsung ke halaman utamanya. Misalkan tadi kan kita halaman utamanya slash home, maka akan memunculkan notif juga, please login to view this page, gitu ya.
Jadi memang harus sesuai data loginnya seperti itu. Di sini kita bisa saya tampilkan untuk database-nya saya menggunakan skemanya yaitu CRUD underscore DB di mana ada table accounts dan table data peralatan kantor. Di mana akun ini tadi saya sudah buat yaitu di Rahmat dan UPJ. Kemudian ada email ini untuk data pribadi admin. Nah, nanti yang tadi tersebut yang tadi itu adalah hanya bisa login menggunakan username-nya Rahmat, kemudian passwordnya UPJ. Setelah itu, di sini ada table data peralatan kantor, di mana table tersebut adalah untuk menyimpan data inputan dari web tersebut. Nah, di sini saya buat fieldnya itu ada kode barang, nama barang, kategori, jumlah, kondisi, tahun pembelian, dan UPJ time. Di mana UPJ time ini adalah saya buatkan untuk memudahkan admin nantinya atau administrator kapan eh, user menambahkan data, mengedit data, maka dia akan berubah sesuai data yang diupdate seperti itu. Oke. Mungkin itu penjelasan terkait demo dari aplikasi website data peralatan kantor. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.